Permasalahan sosial. A. Pengertian masalah sosial. Istilah masalah sosial mengandung dua kata, yakni masalah dan sosial. Kata sosial mengacu pada masyarakat, hubungan sosial, struktur sosial, dan organisasi sosial. Sementara kata masalah mengacu pada kondisi, situasi, atau perilaku yang tidak diinginkan, bertentangan, aneh, tidak benar, dan sulit. Berikut ada berbagai pandangan para tokoh-tokoh sosiologi tentang masalah sosial. Pandangan para tokoh sosiologi. 1. Arnold Ross mengatakan bahwa masalah sosial dapat didefinisikan sebagai suatu situasi yang telah mempengaruhi sebagian besar masyarakat, sehingga mereka percaya bahwa situasi itu adalah sebab dari kesulitan mereka. Kedua, Raab dan Selznick berpandangan bahwa masalah sosial adalah masalah hubungan sosial yang menentang masyarakat itu sendiri atau menciptakan hambatan atas kepuasan banyak orang. 3. Richard berpandangan bahwa masalah sosial adalah pola perilaku dan kondisi yang tidak diinginkan dan tidak dapat diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat. Teori fungsionalis. Berdasarkan teori fungsionalis, ada dua pandangan tentang masalah sosial. Yang pertama yaitu pandangan pantologi sosial, yang kedua adalah pandangan disorganisasi sosial. Teori konflik. Menurut teori konflik, masalah sosial timbul dari berbagai macam konflik sosial. Hal yang paling penting dan umum adalah konflik kelas, ras, atau konflik etnis, dan konflik gender. Setiap konflik muncul dari ketimpangan antara yang kuat dan lemah. 1. Konflik antar kelas sosial. 2. Konflik rasial atau etnis. Ketiga, yaitu konflik gender. Teori interaksi simbolis. Teori ini melihat masalah sosial sebagai interaksi simbolis antara individu yang tidak mempunyai masalah sosial dan individu mempunyai masalah sosial, yang mengarahkan individu yang tanpa masalah berperilaku seperti individu yang bermasalah. Dalam teori ini juga ada dua pandangan yang berbeda tentang masalah sosial. Yang pertama, teori pelabelan atau labeling teori. Kedua, konstruksionisme sosial. B. Kemiskinan sebagai masalah sosial. Menurut Gilin, kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang tidak dapat mempertahankan segala hidup yang cukup tinggi untuk memberikan efisiensi fisik dan mental untuk memungkinkan dia dan keluarganya menjalankan fungsi sebagai mana mestinya sesuai dengan standar masyarakat, baik karena pendapatan yang tidak memadai atau pengeluaran yang tidak bijaksana. Ada dua jenis kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan absolut, mengacu pada kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk kesejahteraan seperti makanan, air, perumahan, sanitasi, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Kedua, kemiskinan relatif, mengacu pada kekurangan sumber daya material dan ekonomi. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab kemiskinan. Menurut Henry George, penyebab utama kemiskinan adalah kepemilikan pribadi dan monopoli individu atas tanah. Karl Marx menyatakan bahwa kemiskinan terjadi karena eksploitasi kaum pekerja oleh kaum kapitalis. Sementara Robert Malthus mengatakan bahwa kemiskinan terjadi karena jumlah penduduk cenderung untuk meningkat menurut deret ukur, sedangkan produksi bahan makanan meningkat menurut deret hitung. Penyebab kemiskinan dari faktor pribadi antara lain sebagai berikut. 1. Penyakit dan kemiskinan membentuk kemitraan yang saling membantu. 2. Penyakit mental membuat orang menjadi tidak mampu melakukan sesuatu. 3. Kecelakaan. 4. Buta huruf dan kemiskinan. 5. Kemalasan. 6. Pemborosan. 7. Demoralisasi atau penurunan karakter dan moral penyebab kekacauan pribadi dan akhirnya jatuh dalam kemiskinan. Sementara itu, faktor geografis yang menyebabkan kemiskinan antara lain sebagai berikut. 1. Iklim dan cuaca yang kurang baik. 2. Tidak adanya sumber daya alam yang memadai. 3. Bencana alam. Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh penyebab faktor ekonomis antara lain. 1. Sebab-sebab pertanian seperti pupuk yang tidak cukup, perbaikan peralatan, dan mesin yang tidak mutakhir. 2. Distribusi kekayaan yang tidak merata. 3. Depresi ekonomi yang dapat menyebabkan penurunan dalam perdagangan. 4. Pengangguran. 5. Penimbunan.
Faktor lainnya yaitu 1. Sistem pendidikan yang kurang baik, 2. Perumahan yang tidak cukup, 3. Salah kelola rumah tangga. Dalam mengatasi masalah kemiskinan, Presiden telah mengeluarkan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Fungsinya adalah untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8% sampai 10% pada akhir tahun 2014. C. Kriminalitas sebagai masalah sosial. Penyimpangan adalah setiap perilaku non-konformis yang tidak disetujui dari masyarakat atau kelompok sosial, baik itu melanggar hukum atau tidak. Kriminalitas adalah salah satu bentuk penyimpangan, khususnya perilaku yang melanggar hukum pidana tertentu. Orang-orang yang melakukan tindakan kriminalitas tersebut dapat diberikan hukuman penjara atau dihukum mati sesuai dengan hukum masyarakat tempat mereka hidup. Bentuk tindakan kriminal antara lain pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, penculikan, dan lain-lain. Beberapa faktor yang mendorong timbulnya tindakan kejahatan adalah sebagai berikut. 1. Terjadinya perubahan sosial ekonomi politik. 2. Pemerintah yang lemah dan korupsi. 3. Masalah kependudukan dan kesulitan ekonomi. 4. Pengembangan sikap mental yang keliru. 5. Kurangnya model atau teladan bagi orang yang dituakan atau senior. 2 teoritis yang sangat berpengaruh tentang munculnya tindakan kriminal. 1. Teori asosiasi diferensial dari Edwin H. Sutherland. 2. Teori dari Robert Merton. D. Kesenjangan sosial ekonomi sebagai masalah sosial. Kesenjangan klasik mencakup perbedaan kelas, status kekayaan, dan prestise yang dimediasi oleh gender, pendapatan, dan pendidikan. Sementara itu, kesenjangan sosial ekonomi mengacu pada kontras antara kondisi ekonomi orang yang berbeda atau kelompok yang berbeda dalam masyarakat yang melaksanakan pembangunan atau modernisasi. Berikut faktor yang menyebabkan kesenjangan ekonomi. Yang pertama, menurunnya pendapatan per kapita sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi tanpa diimbangi peningkatan produktivitas. Yang kedua, ketidakmerataan pembangunan antar daerah sebagai akibat kebijakan politik dan kekurangan siapan SD. 3. Rendahnya mobilitas sosial sebagai akibat sikap mental tradisional yang kurang menyukai persaingan dan kewirausahaan. Upaya mengatasi kesenjangan sosial ekonomi. Yang pertama, hidup sederhana. Kedua, penulis dengan nasib warga masyarakat yang kurang mampu dengan menciptakan pekerjaan bagi mereka. Ketiga, meningkatkan pendidikan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat, menghargai kreativitas yang hasil karya orang lain. 5. Memberikan akses kepada setiap anggota masyarakat untuk menikmati dan memanfaatkan berbagai fasilitas sosial, serta memberi kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan. Berikut kebijakan pemerintah dalam kesenjangan sosial ekonomi. Yang pertama, pemberian subsidi terhadap pemenuhan kebutuhan esensial bagi masyarakat yang kurang mampu. Kedua, menggalakkan program UMKM atau usaha mikro kecil menengah. 3. Pelatihan kewirausahaan untuk menimbulkan jiwa entrepreneurship di kalangan masyarakat. Ketidakadilan sebagai masalah sosial. Ketidakadilan merupakan tindakan sewenang-wenang. Ketidakadilan pada umumnya yaitu menyangkut masalah pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak proporsional. Beberapa bentuk ketidakadilan. Stereotip. Stereotip adalah pemberian sifat tertentu secara subjektif terhadap seseorang berdasarkan kategori kelompoknya. Contoh stereotip positif terdapat dalam ungkapan bahwa Indonesia adalah bangsa yang ramah, sementara contoh stereotip negatif terdapat dalam ungkapan orang-orang di pulau itu malas. Yang kedua, marginalisasi. Marginalisasi adalah proses pemutusan hubungan kelompok-kelompok tertentu dengan lembaga sosial utama, seperti struktur ekonomi pendidikan dan lembaga sosial ekonomi lainnya.
Yang ketiga, subordinasi. Subordinasi atau penomorduaan adalah pembedaan perlakuan terhadap identitas sosial tertentu. Umumnya yang menjadi kelompok subordinasi adalah kelompok minoritas. Kelompok mayoritas sangat dominan. Ada dua elemen penting terkait dengan definisi masalah sosial. Elemen yang pertama adalah elemen objektif. Pada elemen ini menyangkut keberadaan suatu kondisi sosial. Elemen yang kedua adalah elemen subjektif. Elemen subjektif masalah sosial menyangkut pada keyakinan bahwa kondisi sosial tertentu berbahaya bagi masyarakat dan harus diatasi. Kondisi sosial seperti itu antara lain adalah kejahatan, penyalahgunaan obat, dan polusi. Dari definisi ini ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, penggunaan istilah masalah sosial menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah. 2. Masalah sosial adalah kondisi sulit yang mempengaruhi tidak hanya satu orang tetapi sejumlah besar masyarakat. Ketiga, definisi masalah sosial mengandung optimisme untuk dapat diubah. 4. Masalah sosial adalah kondisi yang harus diubah. Yang keempat ada dominasi. Berbagai bentuk dominasi diantaranya adalah perbudakan, rezim diskriminasi, sistem terhadap kelompok minoritas, rezim politik kolonial, despotisme, totalitarianisme, kapitalisme, dan feodalisme. Hal ini terlihat dari berlangsungnya eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi terhadap kelompok yang tidak mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif secara struktural dan sistem dalam berbagai bidang. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.